Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang ada di Mazmur nomor 100. Mazmur nomor 100. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Mazmur 100, demikian firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Dan melalui kesempatan ini kami ingin memuji Engkau. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hingga hari ini, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami bukan karena kami lebih baik daripada orang lain. Bahkan sering kali kami berbuat salah, tapi Engkau pun tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami sudah membaca firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripadanya, supaya firman Tuhan yang disampaikan jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, masuk dalam perayaan Thanksgiving, kita bisa melihat bagaimana orang itu mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu dapat diucapkan kalau hati kita dalam sukacita, kalau hati kita dalam gembira. Seringkali ketika kita mengalami persoalan, mengalami masalah, hati kita gundah gulana, maka kita sulit sekali bersyukur kepada Tuhan. Uang kita banyak, syukur gampang. Kita bisa jalan-jalan, syukur gampang. Kita bisa menikmati hari-hari kita dengan tubuh yang sehat, syukur gampang sekali. Tapi ketika kita sakit, ketika kita kehilangan segala-galanya, ketika kita sedang berduka, apakah kita masih bisa bersyukur? Firman Tuhan ingatkan kepada kita, saudara, bahwa di dalam segala keadaan kita bersyukur. Baik keadaan sakit, keadaan susah, keadaan senang, keadaan melarat, keadaan menderita, keadaan sehat, keadaan berbagai keadaan kita bersyukur. Tapi ingat, kita bukan bersyukur untuk sakit, bukan. Kita bukan bersyukur untuk gundah gulana kita, bukan. Tapi kita bersyukur dalam segala keadaan itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 diingatkan dengan ayat pertama. Di sini dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan. Ternyata untuk ungkapan syukur kepada Tuhan kita perlu bersorak. Untuk bersorak perlu suara yang dahsyat, suara besar. Kita bukan hanya berdiam. Kenapa harus bersorak? Supaya waktu kita bersyukur orang melihat, jadi kesaksian. Oh, ini orang percaya. Oh, ini orang yang takut akan Tuhan. Oh, ini orang yang setia kepada Tuhan. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan kaya maupun miskin, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan ingatkan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Bumi yang dimaksud di sini bukan bumi dalam arti globe begitu, bukan. Bumi yang dimaksud di sini adalah orang-orangnya, kita semuanya. Bersorak-soraklah, hai semua orang. Bersorak-soraklah, hai semua umat Tuhan. Bersorak-soraklah, hai setiap orang yang percaya. Bergembiralah. Dan ada ajakan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi kita datang ke hadapannya dengan sukacita, senang. Karena kenapa kita bisa sukacita? Karena kita menikmati pemeliharaan Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan. Secara tidak sengaja kemarin saya lihat satu video, cocok rasanya untuk kita sama-sama renungkan. Diceritakan kalau kita punya anak baby, ya mungkin sebagian sudah hampir lupa, tapi di belakang ada seorang ibu muda. Kalau kita punya seorang anak baby baru lahir misalnya, dia belum tahu apa-apa, dia ditaruh di tempat tidur ya begitu. Dia tidak bisa minta sesuatu pada kita, dia belum bisa ngomong, dia belum bisa lakukan sesuatu yang bisa menolong kita, bahkan minta makan dia juga belum bisa, paling dia menangis. Saudara, di saat si baby itu tidak tahu apa-apa, di saat si baby itu tidak berdaya, di saat si baby itu tidak berguna, tanda kutip, seorang ibu atau seorang bapak tetap sangat mengasihi baby itu. Benar tidak? Tetap sangat mengasihi. Kenapa? Karena dialah anaknya. Saudara bayangkan, waktu Tuhan itu sebagai Allah kita, sebagai Bapa, itu berarti ada hubungan yang sangat erat dengan Dia. Diberitakan sebagai satu hubungan family. Memang Tuhan disebut Bapa bukan berarti Tuhan itu pria atau wanita, bukan. Tapi ketika Tuhan itu disebut sebagai Bapa, mau dikatakan ada hubungan erat, ada hubungan kasih, ada hubungan yang mau dikatakan tanpa pamrih. Dia sayang kepada kita. Waktu kita tidak berdaya pun Dia sayang pada kita. Waktu kita dalam keadaan berdosa pun Dia sayang pada kita. Waktu kita tidak ada gunanya pun Dia sayang kepada kita. Dengan demikian maka kita boleh datang kepada Dia, bersorak-sorak memuji kepadanya. Kita gembira sekali, kita bersukacita sekali. Karena apa? Karena ada yang mengasihi kita begitu mendalamnya, dan kasihnya tidak pernah batal. Kasih daripada manusia itu jangan dipikirkan terlalu lama, bisa batal saudara. Tapi kasih Tuhan tidak pernah cancel, tidak pernah batal. Maka firman Tuhan ingatkan, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena Dia sesungguhnya yang menjadikan kita. Dia sesungguhnya yang punya akan kita. Jadi kita ini milik Dia. Kalau sudah jadi milik saudara, itu berarti sangat disayang. Milik loh saudara, bukan barang pinjaman, tapi milik pribadi. Saudara, kalau ada sesuatu yang saudara punya dan saudara sayang, kemudian dia hilang, saudara akan cari, bongkar sini, bongkar sana, cari, tanya sini, tanya sana, cari. Kita berusaha mengingat-ingat kembali, ada di mana barang tersebut, ada di mana barang kesayanganku. Mungkin kita akan batal kalau orang ajak pergi jalan-jalan pun.
Mungkin ada makanan enak pun kita sudah tidak selera lagi makan. Karena kita mau cari sesuatu yang sangat berharga itu. Nah saudara, kita adalah punya Dia. Yang boleh dikatakan seperti seorang baby yang kalau orang tuanya melihat, dia sudah mulai gerakkan tangan. Wah, gembira sekali. Dia sudah mulai senyum. Dia sudah mulai bisa goyang-goyang badannya. Dia bisa telengkup. Dia bisa mulai buka matanya besar-besar senyum dengan kita. Waduh, kegembiraannya luar biasa. Apalagi dia sudah bisa berjalan. Bisa dibayangkan betapa gembiranya, ada perubahan-perubahan yang positif dari seorang baby. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita yang sebagai miliknya, yang tadinya tidak berguna apa-apa, yang tadinya sudah dibuang pun orang tidak mau, tapi sekarang kita bukan sampah lagi. Kita diubah, hati kita diubah, kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita dulunya tidak bisa mengampuni, sekarang bisa. Dulunya kita tidak bisa mengasihi, sekarang kita bisa. Dulunya kita begitu sulit untuk memberi, sekarang kita bisa. Dulunya kita tidak punya kawan karena kita begitu sombong, tapi sekarang kita punya banyak karena kita tidak lagi merasa sombong dan sebagainya. Karena percaya pada Tuhan, rendah hati. Disitulah Tuhan Allah sebagai Bapa, Dia merasa gembira sekali. Ada perubahan yang signifikan daripada anak-anaknya. Maka firman Tuhan katakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita gembira. Dan kita boleh masuk ke pintu gerbangnya dengan nyanyian puji-pujian. Saudara bayangkan kalau kita berbaris nyanyi, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Begitu semangat kita masuk dalam gerbangnya. Kita gak akan nyanyi dengan loyo, puji Tuhan, haleluya. Bukan begitu, tapi puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yang ngantuk pun akan jadi melek matanya. Begitu luar biasa, bukan, memuji Tuhan. Inilah baris-barisan orang yang masuk ke dalam pintu gerbang. Semuanya penuh sukacita, semuanya gembira, semuanya bersorak-sorak. Saya bayangkan nyanyinya seperti begitulah. Mungkin lebih besar lagi suaranya, lebih semangat lagi. Semua ikut bernyanyi, dikatakan. Semua orang merasakan sukacita itu. Bahkan sudah masuk ke dalam pelataran rumah Tuhan, itu juga disambut dengan puji-pujian. Luar biasa. Hidup orang percaya itu sebenarnya amat sangat berbahagia sekali. Diiringi dengan puji-pujian, diiringi dengan ucapan syukur, diiringi dengan terima kasih. Mengapa semuanya itu bisa terjadi? Ayat kelima mencatat, saudara, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya bukan hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Dan kalaupun suatu hari kita tidak ada lagi di dunia ini, kasih setianya tetap turun-temurun bagi keturunan kita. Jadi sudah bukan hari ini saja kasih setianya, selama-lamanya turun-temurun, saudara. Sampai selama-lamanya itu kasih setia daripada Tuhan
kepada umatnya dan keturunannya. Saudara, bersyukur kepada Tuhan bukan sekedar perasaan kita, melainkan gaya hidup. Artinya apa kalau gaya hidup? Artinya di dalam segala tindakan kita, di dalam segala perbuatan kita, di dalam tutur kata kita, di dalam kita melangkah, kita berbuat, semuanya itu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi dia itu akan koneksi satu dengan yang lain. Bukan mulut bersyukur tapi wajahnya itu cemberut, bukan begitu. Ketika mulut bersyukur, maka wajah akan penuh sukacita, memuji Tuhan. Dari bagian ini saudara, ada 3 hal secara singkat akan saya garis bawahi yang penting. Yang pertama saudara, bersyukur itu membuka hadirat Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 mengajarkan bahwa ucapan syukur adalah pintu gerbang menuju hadirat Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Itulah hidup orang percaya, penuh dengan puji-pujian. Dia bukan penuh dengan kedukacitaan, tapi semuanya dengan puji-pujian. Dan syukur itu merupakan kekuatan rohani yang bisa mengubah kehidupan, membuka berkat, meneguhkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, dan mempersiapkan masa depan kita dengan iman saudara. Ketika kita menyambut Thanksgiving dan merayakannya, itu dengan hati penuh syukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur tidak ada perasaan yang negatif lagi, tidak ada rasa curiga. Suatu hari ada seorang pria, dia bangun dengan wajah murung. Ketika istrinya berkata, "Puji Tuhan, hari ini cerah." Ia menjawab, "Tapi sebentar lagi pasti panas sekali." Tapinya itu tidak enak. Lalu istrinya menyiapkan makanan sarapan dan berkata, "Lihat, kita bersyukur masih ada roti dan kopi." Dia bilang, "Tapi kejunya sudah habis," katanya. "Gak ada lagi," katanya. Akhirnya si istri yang sabar itu pun berkata pelan-pelan, "Sayang," katanya, "kamu sepertinya punya karunia istimewa untuk melihat sesuatu. Waktu saya katakan puji Tuhan cerah, kamu tahu sebentar akan panas. Waktu saya katakan mari kita punya roti dan kopi, kamu tahu kita tidak punya keju. Coba kalau misalnya kamu melihat masalah yang negatif itu jadi berkat." Akhirnya si istri yang sabar itu berkata pelan. Dia bilang, "Cobalah lakukan itu." Si prianya pun diam, kemudian tersenyum kecut sekali. Saat dia hendak keluar rumah, ada seekor burung tiba-tiba membuang kotoran tepat di kepalanya. Saudara bisa bayangkan, si pemuda ini, si bapak ini, si suami ini, dia tadi sudah diajarkan oleh istrinya untuk memikirkan hal-hal yang positif. Sekarang begitu dia keluar rumah, ada burung yang buang kotoran tepat dengan kepalanya. Dia mau pergi kerja. Aduh. Tapi ia menatap langit dengan hati yang kesal manusiawi. Tiba-tiba dia mendengar istrinya berkata, "Nah lihat, kita lihat sisi baik daripada burung itu. Dia membuang kotorannya sangat cepat." Sisi baiknya dia membuat kotorannya sangat tepat. Pria itu akhirnya tertawa.
Di jalan ia berpikir, mungkin mengucap syukur bukan soal menunggu semua sempurna. Jangan kita tunggu semuanya sempurna baru kita bersyukur kepada Tuhan. Kadang ada orang bilang begini, kalau saya tidak berlebih, maka saya tidak bisa memberi. Dan benar, Tuhan kasih dia tidak pernah berlebih. Dan selama-lamanya dia tidak bisa memberi. Tapi ada orang yang punya perspektif yang lain. Dia mau katakan, Tuhan, apapun yang saya miliki, saya tahu itu berkat Tuhan. Walaupun salah ukuran manusia sedikit, tapi saya merasa cukup. Saya bisa memberi, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya pikir kalau kita sama-sama akui Allah kita adalah Bapa yang dekat dengan kita, Dia melihat dengan mata perbuatan kita. Oh, Dia katakan, anakku, engkau luar biasa. Aku tambahkan berkat ini kepadamu. Amin, saudara. Tapi ketika kita punya segalanya, tapi kita begitu hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, belum cukuplah. Saya lihat tetangga, dia sudah punya mobil baru. Saya lihat suami tetangga itu bisa pergi-pergi sama istrinya, juga sudah keluar negeri, keliling Eropa dan sebagainya. Anak-anaknya semua luar biasa. Dia sudah diberkati dengan rumah masing-masing. Anak kita mah belum apa-apa. Jadi aku belum bisa, Tuhan. Tunggulah nanti kalau sudah ada. Mungkin Tuhan akan katakan, jangan mimpi. Gak akan pernah terjadi. Tuhan itu baik, saudara. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Tapi Dia juga menuntut kita supaya kita juga menjadi orang yang baik, yang memiliki kasih setia untuk selama-lamanya juga. Tidak pernah berubah. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita, orang yang setia mengasihi selama-lamanya itu, dia tetap akan mengasihi walaupun segala hal itu terjadi. Kita gampang kasih orang satu piring nasi kalau kita punya satu piring, kalau kita punya dua. Ketika kita punya satu, kita masih bisa kasih dia separuh. Tapi yang sulit adalah ketika kita tidak punya, apa yang bisa kita kasihkan? Ketika pas-pasan untuk kita, apa yang bisa kita kasihkan? Tapi Tuhan menuntut kita, ketika engkau punya pas-pasan pun, mari kita lakukan untuk orang lain. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara pernah merasakan tidak? Ketika saudara ingin lakukan sesuatu kebaikan, tapi terlambat, begitu menyesalnya engkau. Ketika engkau akan membesuk seorang ibu atau bapak yang sudah terkapar sakit, dan engkau tahu sebentar lagi dia akan dipanggil, engkau berjanji akan membesuk dia. Engkau mungkin pikir besok pagi ya saya akan datang ke rumah sakit, tapi malamnya dia sudah panggil Tuhan. Kita akan merasa menyesal sekali. Terlambat, saudara, terlambat untuk melakukan kebaikan. Itu dalam salah satu hal yang lain. Dalam hal menolong, dalam hal membantu. Saudara pernah merasakan kalau saudara bisa membantu orang lain, ada sukacita yang sangat-sangat mendalam sekali. Walaupun tidak banyak, saudara, tapi sukacitanya tidak pernah berhenti. Kalau saudara bisa menolong orang lain, kalau saudara bisa membantu orang lain. Tapi saudara, kalau saudara ketahuan sanggup untuk membantu, tapi saudara menunda, menunggu, didahulukan oleh orang lain, kita merasa, kenapa Tuhan saya tadi tidak melakukan secepatnya. Firman Tuhan ingatkan pada kita, bersyukur membuka hadirat Tuhan.
Jadi orang yang bersyukur di dalam dirinya akan terlihat Tuhan. Itu orang yang bersyukur. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur, di dalam dirinya tidak terlihat Tuhan. Tapi apa? Hantu, saudara ya. Karena dia tidak bisa bersyukur. Ngomel terus, protes terus, menggurumul terus ya. Marah-marah terus. Yang kedua, apa itu bersyukur, saudara? Kekuatannya apa? Bersyukur juga menyadarkan identitas kita, siapa kita, dan pemeliharaan Tuhan terhadap diri kita. Di Mazmur 103 ayat 3 menegaskan bahwa ciri khas orang percaya kita apa? Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi sikap syukur menunjukkan satu kesadaran bahwa di dalam hidup itu ada berkat dan perlindungan datang dari Tuhan, bukan usaha kita semata-mata, tapi semuanya adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Maka kita sadar kalau hari ini kita hidup sehat, kuat, bisa berdiri, bisa kerja, bisa makan enak dan sebagainya, itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Bersyukur juga menjaga kita dan membuang kita dari kesombongan, saudara, dan membawa kepada kita kerendahan hati. Tadi saya sudah katakan, orang yang sombong dia tidak bisa bersyukur karena tugasnya hanya menghina orang. Tugasnya hanya menganggap remeh orang lain. Tugasnya hanya menganggap orang lain itu kecil. Tapi kalau orang yang boleh bersyukur pada Tuhan, yang rendah hati, dia akan merasa hidup orang lain itu semuanya merupakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Bahkan pekerjaan orang lain pun dia tidak hina, karena dia tahu semua yang Tuhan beri itu adalah yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, bersyukur menarik kebaikan Tuhan untuk masa depan. Mazmur 105 tadi kita sudah baca, dikatakan sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi mengucap syukur membangun iman kita, setia kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Di masa lalu dia baik, di masa kini dia baik, dan masa depan pun Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Walaupun kita harus mengerti bahwasanya orang percaya tidak hidup selalu baik-baik saja. Kadang kita mengalami kesulitan, kadang kita mengalami permasalahan, kadang kita mengalami penderitaan, dan di situ pun kita tetap mau bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kesulitan kita belajar untuk lebih sabar, rendah hati, untuk lebih kuat. Biasanya orang yang mengalami pencobaan itu berarti ada berkat. Kalau saudara hari ini belum pernah susah, belum pernah mengalami kesulitan, belum pernah mengalami masalah, ada kemungkinan besar bahwa saudara itu tidak kuat. Hanya saja Tuhan sayang pada Anda. Kalau diberikan masalah langsung jatuh. Karena apa? Karena gak kuat. Maka Tuhan sayang pada kita, gak diberikan kesulitan. Aman-aman saja. Tapi kalau saudara mengalami kesulitan, masalah, pergumulan, sulit, sakit, penyakit, bahkan disembuhkan, bahkan kadang mengalami persoalan yang rumit, dihina dan sebagainya, dan kita lewati semuanya itu, Tuhan tahu orang ini kuat, orang ini luar biasa, orang ini punya kekuatan spesial. Aku memberikan kekuatan kepadanya untuk menangkis. Hari ini apa yang bisa kita pelajari, saudara?
Bahwa bersyukur itu merupakan power yang sangat besar, kekuatan yang besar, yang bisa mengubah hidup kita. Dari orang yang pembenci menjadi orang yang penuh sukacita. Rasul Paulus sebelum dia bertobat, hidupnya itu penuh dengan kebencian. Dia mau membunuh pengikut Yesus. Setiap orang yang percaya Tuhan dia mau musnahkan. Tapi firman Tuhan mencatat dia diubah hatinya. Ada perubahan secara total. Dan hanya Tuhan yang bisa mengubah. Dari orang yang membunuh pengikut Tuhan, sekarang begitu mengasihi pengikut Tuhan. Bahkan dia rela berkorban untuk pengikut Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Yesus hari ini begitu mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Dia berkorban untuk kita. Tidak ada orang yang seperti itu, saudara. Kalau bicara tentang senang, orang suka. Bicara tentang pengorbanan, orang melarikan diri, saudara. Orang gak suka. Tapi Yesus datang, dia berkorban untuk kita, mati untuk kita. Tugas kita adalah percaya kepadanya, taat dan setia kepadanya, dan hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur sekaligus kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memelihara setiap kami. Engkau menopang jalan hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menolong kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Memang dalam perjalanan hidup kami tidak selalu aman-aman saja. Ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, tidak bersungut-sungut kepadamu. Kami melihat perspektif yang baik, perspektif yang positif, bahwa Engkau mengasihi kami, bukan hanya hari ini, tapi dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.